kelompok 3 akan menjelaskan video pembelajaran tentang mitokondria. Sebelumnya kenalan dulu ya. Saya Nia Dewi Ratnasari dan di kanan saya ada Siti Wadubatukhia dan di kiri saya ada Awang Enggar Prasetyo. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Cekidot. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu mitokondria. Mitokondria disebut juga kondriosom, merupakan organel sel, tepatnya berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup. Bentuk dan jumlah mitokondria di dalam sel dapat berbeda tergantung tipe atau aktivitas sel. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi yang memerlukan energi dalam jumlah yang banyak, seperti sel otot jantung. Mitokondria umumnya berbentuk bulat lonjong atau elips dengan diameter 0,5 dan panjang 0,5 sampai 1. Mitokondria diselubungi membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Apa sih fungsi mitokondria? Fungsi mitokondria ada dua. Pada fungsi mitokondria pada sel manusia dan fungsi pada sel tumbuhan. Yang pertama, fungsi mitokondria pada sel tumbuhan: menghasilkan energi, mengatur kematian sel, menyimpan mineral kalsium, menghasilkan panas tubuh. Dan fungsi mitokondria pada sel tumbuhan: menghasilkan energi, tempat respirasi sel, dan detoksifikasi amonia. Bagian-bagian mitokondria. Yang pertama, membran luar. Membran luar terdiri dari lapisan lipoprotein atau protein dan lemak, bersifat permeabel. Membran luar mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lemak dan enzim yang berperan dalam proses transfer lemak ke matriks untuk menjalani oksidasi menghasilkan asetil. Berikut adalah tampilan struktur mitokondria. Membran dalam. Membran dalam merupakan tempat utama pembentukan ATP. Membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut krista. Struktur krista ini dapat meningkatkan luas permukaan dalam membran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mitokondria memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein-protein berupa enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi fosforisasi oksidatif dan protein transport yang berperan mengatur keluar masuknya metabolit melalui membran dalam. Ruang antar membran dalam. Tempat berlangsungnya reaksi-reaksi penting bagi sel-sel seperti siklus Krebs dan reaksi oksidasi asam amino. Terdapat materi genetik yaitu mtDNA. Terdapat ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Matriks. Pada matriks mitokondria terdapat materi genetik DNA, ribosom, ATP, ADP, enzim-enzim yang berperan dalam siklus Krebs, air, gas, CO2, dan O2. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat terjadinya respirasi sel, sehingga merupakan tempat reproduksinya energi ATP.
Baik, yang keempat adalah hubungan mitokondria dengan respirasi sel. Apa sih respirasi sel itu? Respirasi sel ialah suatu proses pengubahan senyawa kompleks yang disertai dengan senyawa energi untuk menghasilkan energi. Nah, respirasi sel di sini dibagi menjadi dua, yakni respirasi sel anaerob yang tidak memerlukan oksigen dan respirasi sel aerob yang memerlukan oksigen. Untuk respirasi sel aerob sendiri terdapat 4 reaksi, yakni yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif atau reaksi transisi, untuk yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang keempat ada transfer elektron. Nah, mari kita kupas satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama ada reaksi glikolisis. Nah, reaksi glikolisis sendiri ialah suatu proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Yang awalnya C-nya 6 itu diubah menjadi C3. Untuk tempatnya pada reaksi glikolisis ini terjadi di sitosol atau cairan sel. Untuk hasil pada reaksi glikolisis ini menghasilkan 2 ATP, 2 NADPH, dan 2 molekul asam pirufat. Jadi total ATP yang dihasilkan sebanyak 8 ATP. Nah, untuk reaksi yang kedua yakni dekarboksilasi oksidatif atau reaksi transisi ya. Untuk ini merupakan proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA dan karbon dioksida. Jadi reaksinya itu yang awalnya C3 diubah menjadi C2 dan plus C1. Untuk tempat reaksi dekarboksilasi oksidatif ini bertempat di matriks. Hasil dari reaksi ini menghasilkan 2 NADH ditambah 2 CO2 dan 2 asetil-CoA, 2 asam asetil-CoA. Nah, jadi total ATP-nya itu dalam reaksi dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan 6 ATP. Nah, untuk reaksi yang ketiga adalah siklus Krebs. Kenapa sih kok disebut siklus Krebs? Karena yang menemukan itu bernama Krebs. Nah, siklus Krebs ini merupakan proses pengubahan asetil-CoA menjadi karbon dioksida. C2 diubah menjadi C1. Untuk tempatnya bertempat di matriks ya. Nah, hasilnya itu 6 NADH ditambah 2 FADH, 2 ATP, dan CO2. Untuk total ATP yang dihasilkan pada reaksi siklus Krebs ini sebanyak 24 ATP. Nah, yang reaksi terakhir ini adalah transfer elektron, merupakan suatu proses pemindahan elektron dari satu aseptor atau penerima hingga aseptor akhir O2 atau oksigen yang menjadi senyawa H2O. Nah, selanjutnya kelainan mitokondria. Kelainan mitokondria ini menyebabkan kegagalan sintetis ATP yang pada akhirnya diikuti kematian sel. Untuk itu sehingga mitokondria itu mengalami disfungsi pada sistem organ. Jadi mengakibatkan kelainan-kelainan yang dapat muncul. Video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.